manuskrip Derajat yang ditulis Pangeran Arif bin Raden Qasim Sunan Derajat bin Sunan Ampel Surabaya telah membongkar dusta kaum Habib yang mengklaim bahwa Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara berasal dari golongan mereka. Peninggalan dari Pangeran Arif bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel ini adalah bukti sezaman keberadaan dari para Wali Songo. Tahu Wali Songo? Tahu Wali Songo? Saudara, datuknya Wali Songo, saudara, dari Hadramut di Yaman sana. Ini menunjukkan ini adalah kertas asli Nusantara. Kertas geluang itu mulai digunakan oleh orang-orang tua kita zaman dulu sejak masuknya Islam di Indonesia. Ini kertas asli, masih kertas geluang. Ini lebih otentik dan catatan dari leluhur, mulai dari Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Giri, semuanya akurat bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi jalurnya. Jika masih ada yang mempercayai bahwa Wali Songo itu keturunan Habaib Ba'alawi, maka sama dengan dia mengingkari leluhurnya sendiri. Bahkan lebih ekstrim lagi, kami juluki sebagai Dajjal. Dajjal itu pendusta, pembohong. Salah satu dusta besar kaum Habib Yaman atas sejarah masa lalu di bumi Nusantara yang hingga saat ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam dan bahkan dipercaya juga oleh para kiai yang katanya pemegang otoritas agama Islam di Indonesia adalah dibelokkannya nasab Wali Songo oleh kaum Habib Yaman, bahwa waliullah penyebar agama Islam di Nusantara tersebut berasal dari golongan mereka, yang dalam konteks ini klaim genealogi seperti itu bisa memberi kesan bahwa ada satu golongan manusia di Indonesia yang memiliki otoritas historis atas penyebaran Islam di Nusantara. Dampaknya tidak sederhana. Secara psikologis, jika ada satu golongan manusia yang saat ini hidup di Indonesia dan masyarakat Muslim Indonesia mengenal golongan tersebut masih satu kelompok dengan tokoh-tokoh besar yang di zaman dahulu mengislamkan para leluhurnya, maka umat Islam bangsa Indonesia hari ini akan merasa memiliki hutang sejarah. Umat Islam Indonesia akan merasa bahwa Islamnya mereka hari ini tidak lepas dari peran satu golongan tertentu yang dahulu telah berhasil mengenalkan Islam kepada para leluhurnya. Kaum Habib Yaman faham betul akan hal ini semua. Tidak cukup mengklaim golongan mereka adalah kaum keturunan Rasulullah. Demi bisa hidup mulia di bumi Indonesia, mereka pun mengklaim bahwa Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara juga berasal dari golongannya. Tujuannya jelas, golongan mereka ingin diperlakukan sangat istimewa oleh umat Islam bangsa Indonesia, agar umat Islam bangsa Indonesia bisa tunduk dan patuh bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Alasan itulah yang membuat kaum Habib sangat ngotot mengklaim dengan berbagai cara bahwa Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara merupakan bagian dari golongan mereka. Bahkan saking ngototnya, Imam Jumbo Rizik Syihab pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat konyol dan memalukan, mengatakan Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, padahal catatan nasab Sunan Gunung Jati sudah sangat terkenal di seluruh Nusantara, bahwa Nyai Rara Santang adalah ibundanya dan Prabu Siliwangi justru adalah sang kakeknya. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara? Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir.
Pernyataan super konyol Rizik Syihab yang mengatakan Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang padahal ia adalah ibundanya, sejatinya bukan hanya sekedar kekeliruan kecil seorang Rizik dalam memahami sejarah, tapi lebih dari itu, terlihat ada semacam pola yang sudah melekat di otak seorang Rizik Syihab yang menganggap semua wali songo termasuk Sunan Gunung Jati adalah orang asing yang tidak memiliki darah Nusantara. Tepatnya menganggap wali songo adalah orang-orang dari golongan mereka, sehingga ia sangat percaya diri mengucapkan itu di hadapan para sukibinnya, yang hakikat dari ucapan dia adalah Sunan Gunung Jati merupakan sosok asing yang datang dari luar Nusantara, berasal dari golongan mereka, kemudian menikah dengan keluarga kerajaan di Nusantara. Dan yang paling miris adalah banyak kiai yang justru menerima tanpa memverifikasi terlebih dahulu klaim sepihak kaum Habib bahwa wali songo berasal dari golongan mereka, yang dampaknya pun sangat tidak main-main. Publik tentu masih ingat, karena klaim wali songo berasal dari golongan Habib Yaman diterima begitu saja oleh para kiai yang katanya adalah pemegang otoritas dalam agama. Seorang Baklawi Bahar Smith pernah dengan sangat arogan menghina bangsa Nusantara, bahwa orang Nusantara niscaya masih menjadi penyembah pohon jika tidak kedatangan orang-orang dari golongan mereka. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena wali songo itu habaib. Hinaan fenomenal Bahar Smith kepada penduduk asli Nusantara, bahwa penduduk asli Nusantara merupakan manusia tidak berperadaban, sehingga masih menjadi penyembah pohon jika tidak kedatangan orang-orang dari golongannya, jelas merupakan hasil dari dusta besar kaum Habib generasi sebelumnya yang mengklaim bahwa wali songo masih satu jalur nasabnya dengan golongan mereka. Dusta besar ini dihembuskan pertama kali oleh Salim bin Jindan, seorang Baklawi yang dianggap oleh orang-orang NU sebagai ulama besar, dianggap sebagai keturunan Rasulullah, sehingga apapun yang diucapkan oleh dia langsung dipercaya begitu saja oleh para kiai di Nusantara. Salim bin Jindan adalah Baklawi yang hidup di masa Syekhona Khalil Bangkalan. Ia menulis silsilah para kiai keturunan Wali Songo, dan nasab Wali Songo ke atas ia sambungkan satu garis nasab dengan golongan mereka. Tulisan inilah yang akhirnya menjadi rujukan kitab Baklawi Syamsu Zahirah cetakan tahun 1984 yang memuat nasab semua wali songo keturunan Baklawi Yaman. Padahal sebelum tahun 1984, Syamsu Zahirah tidak pernah menuliskannya. Upaya pembelokan sejarah dan nasab wali songo setelah periode Baklawi Salim bin Jindan pun semakin menjadi-jadi ketika pada tahun 1960 tiba-tiba muncul manuskrip Negara Kertabumi berangka tahun 1670 yang diklaim sebagai tulisan putra Raja Cirebon Pangeran Wangsakerta. Di dalamnya memuat silsilah Sunan Gunung Jati yang bersambung kepada Ubaidillah, persis seperti yang ditulis oleh Baklawi Salim bin Jindan sebelumnya. Dan benar saja, setelah manuskrip tersebut diteliti oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, manuskrip itu pun terdeteksi kepalsuannya. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura, bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan.
Setelah berpuluh-puluh tahun, para kiai dan umat Islam bangsa Indonesia tertipu oleh sebuah dusta besar yang mengklaim bahwa Wali Songo berasal dari golongan Habib Yaman. Maka sudah saatnya umat Islam, khususnya para kiai, sadar sebab sebuah manuskrip sezaman dengan Wali Songo ditulis oleh cucu Sunan Ampel Pangeran Arif bin Sunan Derajat, jelas telah menuliskan nasab Sunan Ampel tidak bersambung kepada Ubaidillah seperti yang diklaim oleh kaum Habib di dalam kitab Syamsu Zahirohnya. Jika ada umat Islam bangsa Indonesia, khususnya para kiai, yang ternyata lebih percaya dengan tulisan Baklawi Salim bin Jindan yang hidup di abad 19 daripada percaya dengan manuskrip tulisan Pangeran Arif bin Sunan Derajat yang hidup di abad 16, maka entahlah terbuat dari apa akal dan fikiran mereka. Apakah beragama justru membuat akal mereka tidak berfungsi lagi, memilih dan memilah kebenaran sesuai dengan bukti-bukti ilmiah?